siap Pak Kadis, Pak Teddy, supaya ngitungnya 1 September itu sudah mulai. Berarti lusa. Di sekolah sudah siap ini kan sudah siap dari beberapa bulan yang lewat. Yang tinggal kita hidup ke mesinnya langsung sudah jalan-jalan. Ya, dengan start ini. Nah, supaya kita enak ngitung ya Pak. Ya. Kita mulai belajar tatap muka terbatas sesuai dengan Inmendagri ini, sesuai dengan SE Gubernur, dengan kesiapan SOP yang sudah kita persiapkan. Ya, ini sehari selesai. Itu pun tidak mungkin tidak. Tadi Pak, bila kita segera membuka sekolah Pak, karena beberapa hari ini saya berjalan ke Palembang Pak, hari ini itu Pak buka. Baik seperti itu saya pernah jalur poros maupun saya tidak kita beri ruang untuk bermain Pak. Jadi kalau dia masuk dari jam 8 ke pacak, jangan jam 7 datang murid ini. Ini harapan kita Pak. Yang jelaskan kalau semua sudah siap begitu. Semua sudah ini, tetapi karena ada salah satu peserta yang berkeberatan yang bilang tidak bertanggung jawab, akhirnya kita datang. Nah, saya yakin waktu itu sudah sangat siap Dinkes, kemudian terutama Dinas Pendidikan dan jajaran gurunya. Jadi apabila kita mantap. Jadi begini, untuk satuan pendidikan, apabila ada satu saja yang terpapar, baik itu guru ataupun murid, maka sekolah itu wajib untuk kita lakukan penutupan sementara sampai nanti dinyatakan yang sehat yang terpapar ini bisa sehat kembali. Dan itu sudah masuk dalam aturan dari SKB 4 Menteri dan surat edaran Bapak Gubernur. Jadi ini yang tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Tadi masuk kita resmi mulai kapan Pak? 1 September kita harapkan, karena surat edaran Gubernur sudah ada, dan dari Inmendagri juga telah memberikan peluang untuk itu. Kita harapkan karena kita memang sudah lama persiapkan ya, sejak beberapa bulan yang lalu dari Dinas Pendidikan sudah mempersiapkan, bahkan setelah uji coba untuk belajar tatap muka. Ketika kita telah ada sinyal untuk diperbolehkan, kita segera 1 September kita akan mulai. Seluruhnya persentasenya 85%. Sudah vaksin 2 kali. Dan yang belum itu 15%. Kira-kira datanya saya lebih 10 yang belum tervaksin. Tapi itu ada alasan. Mereka yang belum tervaksin itu bukan tidak mau atau vaksin yang tidak ada, tapi karena memang pada saat screening pertama mereka dinyatakan punya penyakit penyerta komorbid, sehingga mereka tidak memenuhi syarat medis untuk dilakukan vaksinasi. Tervaksin itu totalnya 4.771. Yang belum vaksin itu 668. Guru SMP Seluruh total. SD SMP. Mulai dari PAUD, jenjang PAUD, SD dan SMP. Yang menjadi kewenangan kabupaten. Ya. Kemarin kami mendapatkan respon yang baik Pak dari BIN Pak, bahwa nanti tanggal 8 insya Allah, tapi kami belum bisa lapor ke Bupati karena besok kami harus rapat dulu dengan BIN-nya. Insya Allah untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu ini kita dapat bantuan vaksin untuk anak sekolah atau peserta didik itu sekitar 1.500 vaksin Pak. Nah nanti Syaratnya adalah vaksin tenaga pendidik. Ada ya? Yang orang yang sudah divaksin, yang belumnya juga ada juga. Menurut saya begini, dalam sehari 2 hari ini stok vaksin kita ada kan untuk vaksin ini. Jadi semua guru ini yang belum divaksin itu di data lagi. Jadi insya Allah September minggu kedua kita sudah kerjasama dengan BIN akan melakukan vaksin sebanyak 2.200 siswa. Jadi kita ada stok 1.000 vaksin, 1.100 vial, karena 1 vial ini 2 orang Pak. 5, tapi yang SMA belum masuk Pak. Ya memang kita fokus yang memang Allah, semua sekolah sudah tercover ini. SMA yang belum masuk Pak. Ya maksudnya SD SMP sudah masuk. SD tidak masuk SMP. Kan 1.100 vial. 1 vial itu untuk 2 orang yang rumah terbaru. 1.100 vial jadi untuk 200. Kalau vaksin siswa itu melihat ketersediaan vaksin.
kita bisa dorong yang ada ini untuk kita dorong ke pendidik. Vaksin tenaga pendidik seharusnya kita sudah 100%, tetapi ada di antaranya yang komorbid atau mungkin pada saat screening pada saat akan divaksin tidak memenuhi persyaratan, sehingga kita meminta dari dinas kesehatan untuk kembali mengundang baik yang tadi, orang-orang yang tadi untuk dicek lagi. Hybrid jadi belajar di tatap muka dan ada juga yang daring. Jadi hybrid harus main dua-duanya, main di ini virtual ya, Zoom, dan main di kelas. Dan ada batasannya, mungkin nanti secara detail kan sudah dipersiapkan kita waktu itu. Ada misalnya kalau ternyata setelah dicek suhu tubuh misalnya kan suhunya tinggi, itu SOP-nya bagaimana, masukkan ke Satgas, ke UKS-nya, kemudian langsung dihubungi puskesmas terdekat.